Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat-sahabatku semuanya hari ini? Yang soleh dan solehah, yang baik hatinya, yang rajin menabung, tidak sombong, dan juga rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapatkan syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya mohon maaf ya kalau saya syutingnya ini di dalam mobil, karena tadinya mau berangkat ternyata saya 1 jam lebih cepat ya. Jadi saya gunakan waktu untuk buat konten YouTube saja ya. Karena sekarang itu saya juga bingung ini apa namanya, kan udah kerja ya, udah mulai masuk kerja gitu. Alhamdulillah sudah dapat kerja, terus pulangnya itu maghrib terus gitu, dari jam 8 sampai sebelum adzan itu baru sampai rumah gitu kan. Terus habis isya lanjut ngajar juga. Jadi ini saya bingung kapan saya bagi waktu untuk buat konten ya, karena memang kalau bikin konten itu kan saya bisa satu hari itu bisa untuk 4 tayangan gitu ya, atau 3 tayangan gitu, kadang-kadang 2 gitu minimalnya. Tapinya kan apa namanya, kalau setiap hari kerja itu saya bingung gitu kapan, malam aja kan udah sibuk juga. Terus akhirnya jadinya setiap hari Minggu buat konten YouTube gitu ya. Jadi ini pas hari Minggu, entah ditayangkannya kapan karena memang sudah banyak. Untuk minggu kemarin itu kan udah dari minggu lalu juga gitu kan. Jadi ini mungkin untuk minggu depannya lagi gitu. Padahal syutingnya itu ya hari Minggu tanggal berapa ini ya? Tanggal 28 ya? 28 pada 27? 28, aduh aku lupa. Ya baik, sekarang kita lanjutkan saja membahas tentang kita untuk bahan perenungan saja ya. Jadi apa ya namanya, spiritualitas itu kan tentang batiniah ya, tentang keadaan batin kita, bagaimana caranya kita untuk menyembuhkan hati, menyembuhkan jiwa gitu kan, dari energi toksisitas ataupun penyakit batin gitu kan. Nah, sekarang untuk bahan perenungan kita bahas tentang iri dengki saja ya. Ya ini kan sudah menjadi penyakit manusia pada umumnya gitu kan, penyakit hati gitu. Entah iri dengki yang disengaja ataupun tidak, ataupun karena keisengan kita, ataupun karena keusilan kita sama seseorang atau sama keluarga lah minimal ya. Walaupun misalkan sudah tidak iri dengki sama orang lain, kadang-kadang kita suka iseng sama anggota keluarga gitu kan, tidak sengaja ternyata menurut ilmu kedengkian ya itu sudah menjadi bagian iri dengki gitu. Apalagi hal-hal yang iri dengki yang disengaja yang lebih dari itu gitu ya. Jadi kita di sini kita kupas gitu kan tentang iri dengki itu. Nah, pada umumnya iri dengki itu kan ada terbagi pada iri dengki tentang kita melihat orang yang dolim ya. Terus yang kedua, iri dengki terhadap kesenangan orang lain. Dan yang ketiga, iri dengki terhadap kesuksesan orang lain atau pencapaian seseorang kepada sesuatu gitu ya. Nah yang pertama ini kita benci atau iri atau dengki kepada kedoliman. Ya memang bagus kita tidak suka dengan kedoliman karena kita sudah tidak melakukan kedoliman lagi. Tapi bagaimana kalau kita dihadapkan dengan orang-orang yang dolim itu? Nah jangan sampai karena kita sudah tidak berada di dalam kedoliman, kita menciptakan kedoliman yang lain, yaitu iri dengki kepada orang yang dolim gitu ya. Kadang-kadang memang hal ini nih sepele ya, maksudnya kadang-kadang kita tidak terpikir gitu kan, tidak terpikir karena mungkin apa ya,
kurangnya perenungan, kurangnya tafakur, atau kurangnya bermuhasabah diri, sehingga hal-hal seperti ini nih tidak kita sadari gitu ya. Nah, ini perlu kita renungkan, kita perlu bermuhasabah diri, walaupun kita sudah tidak berada dalam kedoliman, misalkan kedoliman yang umum ya, maksudnya yang dolim-dolim yang misalkan suka memaki orang terang-terangan, suka memfitnah orang terang-terangan, suka memukul orang terang-terangan, kan kita sudah tidak melakukan hal itu misalkan, ataupun tidak pernah melakukan hal itu. Tapi kalau kita dihadapkan dengan orang-orang yang seperti itu, nah hati-hati, bisa jadi penyakit hati itu timbul karena sesuatu yang kita lihat gitu. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, kita doakan semoga orang itu bertobat, mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Dan kita juga jaga hati kita dari iri atau dengki, jangan sampai ada secercah kebencian kepada orang itu karena orang itu masih dolim gitu. Jadi doakan, dan kita paling enggak mungkin orang itu kurang bahagia, semoga orang itu bahagia sehingga tidak melakukan kedoliman lagi gitu. Atau doakan supaya bertobat dan mendapatkan hidayah gitu ya. Jadi kita jaga hati kita, karena memang kita tidak akan bisa menghindari orang-orang seperti itu gitu, karena Allah menghadapkan kita dengan orang-orang seperti itu untuk kita mengambil hikmah dan pelajaran gitu ya. Nah, terus yang kedua, iri dengki terhadap kesenangan orang lain. Nah, ini kan kesenangan orang lain ini sangat rentan ya. Kadang-kadang kita melihat orang lain senang itu, apalagi misalkan orang-orang yang usianya di atas kita, dan mungkin orang itu kita anggap lebih berilmu atau lebih berkedudukan sosialnya lebih tinggi dari kita gitu kan. Tapi kita melihat orang itu cenderung bersenang-senang, tapi tidak sesuai dengan kapasitas kedudukan sosial atau keilmuannya misalkan ya. Misalkan taruhlah siapa ya, ya ini pada umum sih ya, kita tidak mengkategorikan siapapun. Intinya yang kita hadapi itu adalah orang yang berkedudukan tinggi, baik dalam keilmuan ataupun dalam kedudukan sosial. Nah, misalkan dia berperilaku ya maksudnya yang kurang pantas, tapi lebih kepada kesenangan duniawi gitu, lebih kepada mungkin hiburan-hiburan yang bersifat kesenangan gitu kan ya. Pokoknya banyak lah, ini saya bicara secara umumnya saja gitu kan. Nah, misalkan kita melihat orang itu gitu amat gitu kan, kok begitu gitu kan. Nah, itu jangan sampai karena kita tidak melakukan hal seperti itu lantas kita mendengkinya. Nah, itu hati-hati ya. Jadi ya hati kita melihat orang itu, mungkin dia bahagianya di situ gitu, tapi jangan diomongin ke orangnya, lu kurang bahagia ya misalkan. Nah, itu juga dengki, jangan ya, biarin aja dia berbuat seperti itu gitu. Hidayah Allah itu kepada seseorang itu berbeda-beda gitu. Mungkin di satu sisi keilmuannya, hidayah Allah itu begitu tinggi kepada orang itu, tapi di satu sisi mungkin orang itu kurang bahagia sehingga mencari kebahagiaan atau kesenangan melalui hiburan-hiburan yang mana kurang pantas untuk kedudukan sosialnya atau keilmuannya. Nah, di situ kan kadang-kadang kita timbul gitu kan ujian untuk kita, masihkah kita berpenyakit hati iri dengki atau tidak gitu. Nah, kalau kita melihat orang yang seperti itu, jangan dibenci, jangan juga kita tidak menyukainya, apalagi kita mendengkinya yang berlebihan. Ya, kita dalam hati gini aja, untuk menjaga hati kita ya. Jadi mungkin orang itu bahagianya di situ, jadi maklumi saja gitu. Semoga orang itu mendapatkan kebahagiaan dari dalam batinnya, atau kita doakan semoga orang itu mendapatkan hidayah sesuai dengan kedudukan atau keilmuannya. Jadi biar seimbang lahir batinnya gitu ya. Jadi jangan sampai langsung kita, apa sih itu, begitu banget, nggak pantas ya gitu. Nah, itu jangan sampai keluar kata-kata seperti itu. Adanya kita mengeluarkan kata-kata seperti itu berarti hati kita yang
awalnya menyeting seperti itu gitu loh, karena kita nggak mungkin keluar dari omongan kalau tidak ada dalam otak kita, tidak mungkin ada dalam otak kita kalau awalnya tidak dalam hati kita. Nah makanya dijaga ya. Nah terus yang ketiga adalah iri dengki kepada orang yang sukses ya, artinya yang mendapatkan achievement atau pencapaian sesuatu gitu, entah itu kesuksesan misalkan dalam proyek, dalam harta benda, dalam keuangan, atau dalam urusan duniawi lah ya gitu, yang lebih menyilaukan mata gitu. Nah di situ pun jika kita menyaksikan orang seperti itu, kita harus ikut senang, ikut bahagia gitu. Oh alhamdulillah orang itu sukses, mendapatkan rezeki banyak, alhamdulillah gitu kan, semoga gitu kan berkah dan memberkahi, dan semoga bermanfaat rezekinya gitu. Atau misalkan orang itu mendapatkan kesuksesan, misalkan naik jabatan atau naik pangkat atau naik kedudukan gitu kan, ya kita doakan juga gitu, dan kita ikut bahagia, alhamdulillah orang itu sudah naik jabatan, sudah naik pangkat atau naik kedudukan, dan semoga kedudukannya itu menjadikan sebuah amanah dan juga membawa kemanfaatan atau membawa keberkahan gitu. Jadi kita doakan ya, jadi jangan sampai sesuatu kesenangan atau kelebihan atau pencapaian sesuatu yang orang lain terima gitu kan, bahwa itu pun semua rezeki dari Allah ya. Nah jadi kita ikut bahagia, ikut senang gitu. Jadi ikut senang dengan kesenangan orang lain, ikut bahagia dengan kebahagiaan orang lain. Namun kalau itu adalah kesenangan-kesenangan yang kurang bermanfaat untuk keadaan batin kita gitu, ya paling tidak kita jangan sampai tidak menyukainya gitu ya, di bawah senyum aja, di bawah senang aja gitu, tapi kita jangan ikut-ikutan kalau itu bukan hal yang bermanfaat gitu. Toh semua orang memiliki kehidupan yang beraneka ragam ya, maksudnya dari kesenangan-kesenangan itu kan orang berbeda-beda, mungkin saja kesenangan kita juga diomongin orang lain gitu, tapi kita tidak menyadarinya gitu. Tapi yang penting kita menjaga hati kita, jangan sampai menimbulkan iri dengki karena yang orang lain lakukan ataupun yang orang lain itu tidak pantas lakukan gitu. Ya menurut kita memang tidak pantas, tapi kan kalau menurut Allah mungkin pantas. Adanya itu terjadi ya karena memang itulah yang terbaik menurut Allah gitu. Jadi apapun yang kita lihat, apapun yang kita saksikan, kita jaga hati kita, walaupun orang itu misalkan kurang pantas melakukannya, ya kita dalam hati ya mungkin orang itu bahagianya seperti itu gitu ya. Jadi kita saling mendoakan saja gitu, dan kita menjaga hati kita jangan sampai ada timbul iri dengki walaupun sebiji sawi gitu ya. Kita sama-sama berbenah ya, waktunya sudah panjang ini, lebih dari 13 menit. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Ambil baiknya dan buang buruknya ya, dan semoga bermanfaat. Saya di sini sama-sama kita belajar dan terus belajar sampai kapanpun kita adalah pelajar di muka bumi ini. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat lahir batin.